Halo, selamat datang di Raindev Review. Oke, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Realme 8 Pro. Kenapa saya masih pakai HP ini sampai di akhir tahun ini, guys? Ini di tanggal 12 November 2022. Oke, jadi kita bahas dulu di bagian belakangnya, yang dimana untuk bagian desain dari Realme 8 Pro ini kurang lebih seperti ini, guys. Cukup masih menarik ya teman-teman. Kalau saya memang suka bagian desain yang kurang lebih seperti ini, tapi memang salah satunya adalah yang paling saya suka itu di bahannya ini teman-teman ya, bahan bagian belakangnya. Ini tuh enak banget kalau dipegang, nyaman dan tidak menempelkan sidik jari ya guys ya. Jadi tidak akan nempel sidik jari. Lalu di bagian sini ada tulisan Dare to Live dan tulisan sini ada Realme. Dimana aku pegang HP ini tuh sudah sekitar 4 bulanan dan saya nggak nemu masalah sama sekali. Sampai detik ini untuk dipakai harian itu masih nyaman sekali guys. Dan kalau kita lihat di sini, kita cek di sini ya. Di sini untuk kameranya itu 108 megapiksel teman-teman. Lalu untuk casnya itu 50 watt super dark cas. Lalu untuk desainnya ini super slim ya. Jadi ini termasuk tipis ya guys ya. Termasuk tipis dan enak digenggam, dibawa kemana-mana itu nggak berat ya. Lalu yang saya suka di sini juga layarnya itu sudah Super AMOLED. Dan untuk Snapdragon-nya ini 720G, yang dimana kemarin kita sudah tes beberapa game. Nanti linknya aku akan sertakan di kolom komentar kalau kalian mau lihat. Dan untuk baterainya 4500. Meskipun 4500, tapi menurut saya ini baterainya super awet ya guys ya. Baterai terawet yang pernah saya coba. Oke, lalu kita bahas lagi di bagian layar, yang dimana ini menggunakan layar AMOLED. Jadi ini layarnya tuh sudah bagus ya, udah gonjreng teman-teman. Dan yang paling saya suka ya tentunya di bagian layarnya guys, karena layarnya ini juga bisa terang sekali guys. Nah, terangnya tuh nyaman dipandang ya, enak dipandang. Nah, di sini menggunakan ukuran 6,4 inch ya, jadi tidak terlalu bongsor juga untuk HP-nya, masih enak buat digenggam dengan satu tangan seperti ini guys. Untuk kualitas layarnya juga saya suka, ini bagus ya, kerapatan pikselnya. Menurut saya ini masih the best sih sampai di akhir tahun ini. Bahkan sekarang sudah keluar yang 9 Pro sama 10 ya, Realme 10 ya teman-teman. Tapi masih nyaman pakai Realme 8 Pro. Jadi kalau mungkin kedepannya ada rencana untuk ke 10, kemungkinan sih enggak guys untuk upgrade ke Realme 10, karena ini masih nyaman banget di Realme 8 Pro. Tapi kalau mungkin kemungkinan suatu saat keluar Realme 10 Pro dengan spesifikasi yang lebih menarik, kemungkinan sih bisa upgrade ke sana. Lalu untuk di bagian kamera, kalau kita cek di bagian kamera itu videonya bisa sampai, kita cek di sini, resolusi video bisa sampai 4K ya guys ya. Tapi kalau untuk 4K-nya itu 30 fps ya teman-teman. Kalau untuk 1080 pikselnya bisa 60 atau 30 guys. Ya, menurut saya ini masih nyaman ya untuk dibuat harian ya guys ya. Jadi beberapa kendala saya apa ya, mungkin dari beberapa lama saya pemakaian, di sini sih memang belum ada kendala sama sekali, masih nyaman-nyaman aja. Untuk multitasking, pindah-pindah aplikasi juga tidak mengalami lag. Mungkin ya suatu kekurangan di refresh rate layar ya teman-teman ya. Karena di sini kan cuman masih di 60 Hz ya. Kebanyakan HP sekarang sudah 90 Hz maupun sampai 120 Hz. Tapi di sini masih 60 Hz saja. Cuman menurut saya ya sesuai lah ya sama harganya yang sekarang, yang bekasnya itu sudah lumayan turun ya, sampai 2,7 jutaan ya guys ya. Dan menurut saya dapat dengan spek seperti ini udah lumayan guys, sudah mantep lah ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk hasil warnanya yang kalian bisa lihat di video. Mantep ya teman-teman ya, terbuka semua ya.
Kita coba di 720 pixel. 720 pixel kurang lebih seperti ini dengan fps nya 60 ya, dukungan HDR juga guys, karena memang untuk warna yang dihasilkan itu nyaman di mata guys ya, dan juga bisa terang ya, bisa terang sekali. Wah, mantap. Kalau untuk terangnya ini, masalah terang Realme jago sih guys ya, ini terang banget cuy. Malah aku kadang pakai yang setengah aja guys. Nah, setengah seperti ini aja udah lumayan terang loh ya, terlihat jernih ya teman-teman ya. Kualitas layar dari Realme 8 Pro ini benar-benar menurut saya udah oke punya sih, udah worth it guys. Oke, dan kita bahas di bagian samping-sampingnya. Di sini masih ada earphone jack ya di bagian bawah, dan lalu menggunakan USB Type C. Dan untuk kekurangannya mungkin speakernya masih satu aja guys ya. Sekarang kebanyakan speakernya udah pada dua ya, di atas bawah, dan di sini di atas masih kosong, tidak ada speakernya. Speakernya hanya di bagian bawah, yang atas hanya speaker telepon aja guys. Lalu kurang lebih seperti ini ya. Di bagian samping ada sama micro SD, bisa nyala semua, dan itu mantap sih menurut saya. Jadi nilai kelebihan pada Realme 8 Pro ini, jadi dapat yang dual SIM sama MMC on bebarengan, itu sudah cakep ya teman-teman. Lalu di bagian sampingnya ini ada tombol volume dan tombol lock screen guys, lock screen ya. Untuk fingerprintnya dia pakai yang di layar ya guys ya, jadi nggak pakai di bagian samping sini, dia pakainya yang di layar. Dan untuk kekurangan lain menurut saya, untuk tombolnya ini nggak terlalu clicky guys, jadi harus agak ditekan sedikit baru keluar ya. Tapi bukan masalah gede sih guys, cuman kecil aja yang menurut saya kurang clicky ya guys ya. Oke, jadi di harga bekas sekitar 2,7 jutaan, apakah masih worth it ya sampai di akhir tahun ini? Ya menurut saya masih sangat worth it sekali ya teman-teman untuk Realme 8 Pro ini. Cuman memang untuk bagian desainnya belum kotak seperti HP-HP zaman sekarang. Untuk refresh rate-nya juga masih 60 Hz, tapi menurut saya masih sangat nyaman sekali untuk digunakan sebagai sehari-hari. Dan saya cukup puas sih untuk memakai HP ini selama kurang lebih 4 bulan dan gak ada kendala sama sekali. Untuk baterainya juga awet-awet aja, untuk performanya juga sudah lumayan. Jadi mungkin buat kalian yang ingin mengincar Realme 8 Pro di akhir tahun ini, kalian bisa lihat untuk video ini dulu guys. Yang pasti saya salut dengan Realme 8 Pro ini, masih nyaman aja digunakan sampai di akhir tahun ini. Dan mungkin kalau kalian ada pertanyaan tentang review saya ini, kalian bisa komentar aja di kolom komentar ya guys ya. Oke, jadi Raindev Review pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat.